Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, melantik 4 pejabat di lingkungan BNPT. Di antaranya, 1 pejabat pimpinan tinggi Pratama, yakni Kombes Pol Muhammad Rosidi, sebagai Direktur Penindakan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Serta 3 pejabat administrator, yakni Kombes Pol Astuti Idris sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama BNPT. Lalu Rahel sebagai Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme pada Direktorat Perlindungan, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Dan yang terakhir adalah AKBP Sutriyono sebagai Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi pada Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Sebagai Inspektur Upacara, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, dengan diembannya tugas dan tanggung jawab yang baru, diharapkan para pejabat yang dilantik dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di unit kerja masing-masing dengan terus mengedepankan semangat pentahelix. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada 31 Januari 2022 dan dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2 BNPT serta anggota Dharma Wanita Persatuan BNPT. Adapun bertujuan untuk menjaga keberlangsungan organisasi baik dari sudut pandang pembinaan karir pegawai maupun pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran sambut kedatangan Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia Pakham Papua di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 31 Januari 2022 tersebut, diskusi membahas terkait bagaimana pemerintah serta masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan hak asasi manusia dan cita-cita negara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu rencananya kedua belah pihak akan membentuk Forum Tujuan Nasional. Melibatkan multi pihak, Forum Tujuan Nasional menjadi upaya pencegahan terorisme berbasiskan soft approach yang mengedepankan komunikasi. Sehingga diharapkan terciptanya ruang diskusi antara pemerintah dan kelompok yang disinyalir memiliki ideologi radikalisme intoleran agar nantinya dapat mengidentifikasi masalah secara komprehensif dan menentukan kebijakan yang tepat sebagai solusi guna terciptanya Indonesia damai. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam arahannya, ia kembali menekankan pentingnya pengaplikasian konsep pentahelix untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam upaya penanggulangan terorisme di tanah air. Selain itu juga ia menegaskan pentingnya mengingat rekomendasi dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan kerja-kerja penanggulangan terorisme. Keterbukaan koordinasi dan komunikasi senantiasa dilakukan oleh BNPT secara multi pihak, baik dengan sesama kementerian lembaga, pelaku usaha, media, akademisi, komunitas, pelaku seni, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan yang sama hadir pula para praktisi akademisi seperti Kiai Haji Ahmad Sugeng Utomo, pengurus pesantren Darul Ulum Wal Hikam Yogyakarta yang memperkenalkan program Santripreneur. Program ini menurut Kepala BNPT dapat disandingkan dengan program deradikalisasi di luar lapas yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di awal kegiatan dilakukan pula penandatanganan perjanjian kinerja oleh setiap pejabat tinggi Madya pada masing-masing unit di lingkungan BNPT. Menindaklanjuti audiensi yang sebelumnya telah dilakukan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Lakukan penandatanganan nota kesepahaman guna mengatur kerja dan meningkatkan koordinasi dalam pencegahan terorisme. Kegiatan yang dilakukan dengan menaati protokol kesehatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta dengan pejabat tinggi media di lingkungan BNPT. Bahaya terorisme tak bisa dianggap remeh. Ia bahkan layaknya virus, bila tak segera ditangani, bukan tidak mungkin dapat menyerang pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut yang disampaikan pula oleh Kepala BNPT dalam sambutannya. Langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme intoleran perlu komitmen dari berbagai pihak. Untuk itu, BNPT juga melakukan penanggulangan terorisme berbasiskan penelitian dan riset. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan para pihak, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi bersama, serta pencegahan terkait paham radikalisme. Sebagai implementasi konsep pentahelix, BNPT menggandeng berbagai pihak dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada Kamis siang 3 Februari 2022, Kepala BNPT turut didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi media di lingkungan BNPT. Pertemuan ini merupakan bagian dari kerjasama dan komitmen kedua belah pihak dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Pertemuan juga dilaksanakan dalam rangka klarifikasi terkait data oknum pondok yang berafiliasi dengan kasus terorisme. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan klarifikasinya bahwa data tersebut tidak menyatakan afiliasi pondok secara kelembagaan dengan kelompok teror, melainkan oknum-oknum di dalam lembaga tersebut yang berkaitan dengan kasus terorisme. Dengan adanya pertemuan ini, ke depan diharapkan BNPT dan MUI memiliki persamaan persepsi terkait diksi yang digunakan dalam penyampaian data-data terkait terorisme. Sinergi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak memiliki peranan vital dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-13 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kehadiran ini berkaitan dengan pemberian gelar Sentono dari Kasunanan Surakarta kepada Kepala BNPT. Gelar Sentono sendiri merupakan gelar bagi mereka yang dianggap sebagai kerabat kerajaan. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham terorisme, BNPT juga senantiasa lakukan pendekatan lunak melalui kebudayaan serta kesenian. Hal ini guna menarik perhatian masyarakat, khususnya para generasi muda yang menjadi incaran utama kelompok radikal. Dengan adanya pertemuan ini, Kepala BNPT pun berharap dapat melakukan kerjasama yang lebih luas lagi dengan Kasunanan Surakarta dalam memaksimalkan penanggulangan terorisme di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Paham radikal terorisme menyebar bagaikan sebuah virus. Ia menyasar siapa saja dan di mana saja, termasuk rumah ibadah, lokasi yang semestinya menjadi tempat berkomunikasi antara manusia dan Tuhannya. Untuk meminimalisir penyalahgunaan rumah ibadah oleh kelompok radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan audiensi bersama dengan Dewan Masjid Indonesia. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Ketua Umum DMI Muhammad Yusuf Kalla. Adanya kerjasama berbagai pihak dalam menjaga rumah ibadah menjadi kunci dan hal yang penting dalam upaya pencegahan menyebarnya paham yang mengarah pada ideologi terorisme. Dalam hal ini, Ketua Umum DMI Yusuf Kalla pun sepakat bahwa melawan terorisme bukan saja menjadi tugas BNPT, melainkan segenap bangsa Indonesia.
sehingga menurutnya peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai organisasi yang mengkoordinasi seluruh masjid dan musola yang ada di Indonesia, DMI menjadi mitra BNPT yang berperan penting dalam menyuarakan moderasi beragama serta menyebarkan pesan semangat cinta damai di dalam masjid.